Winantari Horan. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 6, kelas C. Kali ini saya akan membuat sebuah parodi mengenai korupsi dalam bidang olahraga. Mau tahu bagaimana alur ceritanya? Tetap di sini. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini ya teman-teman. Silakan menonton dan terima kasih. Aduh mamae, besok kuliah pendidikan anti korupsi. Kemarin kan aku sakit, sempat besok ibu ini tanya materi minggu lalu. Waduh, mana ya? Oh, telepon ibu. Siapa tahu dia mau jelasin ulang lagi. Bilang kalau kemarin nanti aku sakit. Oke, aku coba. Buka dong bu. Halo bu. Siapa nih yang telepon? Halo? Maaf mengganggu kak. Ini Yosi. Kakak ada di rumah kak? Iya Yos. Iya kakak ada di rumah. Kak, aku boleh datang ke rumah nggak? Aku mau nanya ini materi minggu lalu yang kakak jelasin. Oh, boleh. Datanglah ke rumah. Kakak tunggu ya. Oh, boleh kan kak? Oke. Aku siap-siap dulu ya kak. Iya, hati-hati ya. Oke, aku tutup dulu ya kak. Yes! Akhirnya bisa. Udah cantik gak ya? Oke. Kak Santi. Oh, Kak Santi. Iya, sabar. Situ kayaknya. Oke, Kak. Lama ya. Maaf ya, Yos, jadi lama nunggu. Yaudah, yuk masuk yuk. Silakan duduk ya, Yos. Jangan malu-malu loh. Ya, makasih ya, Kak. Oh ya, kakak ambil minum dulu ya sebentar. Oh, iya Kak, iya. Ini minumnya, Yos. Silakan minum ya. Aduh, jadi merepotkan. Makasih ya, Kak. Nggak apa-apa kok. Oh ya, materi apa yang mau kau tanyakan, Yos? Ini Kak, materi tentang apa minggu lalu? Oh, korupsi dalam olahraga. Nah, waktu itu posisinya aku kurang fit, jadi materi yang kakak jelasin aku kurang ngerti gitu kak. Makanya aku minta bantuan kakak buat kakak jelaskan ulang lagi. Oh, materi minggu lalu yang itu. Bentar kakak ambil laptop dulu ya. Iya kak, iya. Mana ya laptopnya? Oh, ini dia. Kakak baca materinya dulu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, baru Josi tanya, ya? Siap kak. Korupsi dalam olahraga. Korupsi dalam industri olahraga adalah masalah yang meluas dan kompleks yang mengancam integritas olahraga sebagai sebuah institusi. Yang pertama, kepentingan politik, komersial, dan individu maupun kelompok pemberontak di seluruh industri olahraga global memberikan berbagai peluang baik bagi individu maupun organisasi.
Penyimpangan terjadi baik di sektor olahraga, nirlaba, dan nirlaba lainnya. Peluang korupsi dalam olahraga diilustrasikan misalnya oleh kesediaan banyak organisasi olahraga untuk bermitra dengan industri perjudian melalui sponsor, misalnya tuh tim kriket Afrika Selatan, Cape Cobras, dan taruhan olahraga dunia lainnya. Meskipun demikian, potensi risikonya terkait dengan industri perjudian dan memanipulasi acara olahraga tersebut. Misalnya tuh ada di negara Australia, situs perjudiannya lepas pantai, atau itu seperti Sportradar, mitra FIFA yang memantau pengaturan pertandingan. Lalu untuk mengumpulkan data pertandingan demi pertandingan di liga olahraga amatir, profilnya itu rendah, misalnya bola basket dan sepak bola, dengan menggunakan pramuka data. Acara olahraga real time itu merekrut mahasiswa untuk menghadiri konteks olahraga amatir, semi profesional, dan tingkat rendah untuk mengumpulkan data langsung. Data pemain akan dimasukkan ke dalam call center lepas partai dan kemudian didistribusikan ke situs web perjudian internasional. Berbagai penyebab dan konsekuensi yang terjadi dalam konteks yang berbeda, misalnya itu olahraga, acara olahraga, pemerintah dan negara dalam berbagai bentuk, misalnya tuh penyuapan, penipuan, kurangnya pengawasan kelembagaan yang berkisar di intensitas tindakan dan tingkat keterlibatan organisasi. Serangkaian strategi reformasi telah diteorikan dan diterapkan untuk melawan sifat beragam dari korupsi olahraga. Mengingat banyaknya dan beratnya kasus korupsi di bidang olahraga yang terjadi selama 10-20 tahun terakhir, para sarjana olahraga semakin banyak terlibat dalam perbincangan akademis dan profesional tentang korupsi. Berbagai bentuk korupsi keuangan yang terungkap dalam olahraga belakang ini menjadi pendorong penerbitan yang pertama, pertandingan dan apa yang disebut dengan pengaturan sport, atau di mana insiden tertentu dalam kompetensi olahraga dibandingkan dengan hasilnya dimanipulasi oleh peserta untuk keuntungan finansialnya. Mungkin ini merupakan sebuah fenomena yang paling tepat untuk mencontohkan korupsi dalam olahraga profesional kontemporer. Kejadian ini telah disorot dalam berbagai olahraga dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di tingkat internasional di sepak bola, kriket, dan tenis. Pemeriksaan korupsi terkait pengaturan pertandingan perlu diperhatikan bahwa fenomena tersebut ada dalam celah industri olahraga dan perjudian. Manajemen olahraga, dari sudut pandang manajemen olahraga seperti mining, itu membuat perbedaan antara dua bentuk korupsi. Yang pertama, ia mendefinisikan pengaruh atas hasil persaingan sebagai korupsi persaingan, di mana mereka itu berhubungan dengan penggunaan pengaruh nakal atas hasil pertandingan, di mana penyediaan dan penerima suap dapat berupa atlet saja, ofisial olahraga, dan non-atlet lainnya, misalnya hanya wasit, terkadang tanpa sepengetahuan atlet yang terlibat. Yang kedua itu ada mining yang mengategorikan korupsi non-persaingan sebagai korupsi manajemen, di mana terdapat keputusan oleh badan olahraga dan ofisial olahraga dan khususnya mengenai tempat tuan rumah untuk kompetensi penting, alokasi hak misalnya untuk transmisi televisi, nominasi untuk posisi, dan konstruksi arena olahraga dan tempat lainnya. Banyak dari kita mungkin pertama-tama percaya bahwa aktor organisasi olahraga, misalnya atlet, pelatih, ofisial, dan administrator, membuat pilihan rasional untuk melakukan praktik korupsi. Mereka itu menilai peluang, biaya, dan manfaat dalam melakukan penyimpangan. Jika manfaatnya lebih besar daripada biayanya, kemungkinan besar keputusan dibuat untuk melakukan korupsi. Misalnya tuh, pejabat yang dibayar rendah, misalnya sepak bola, teknis, dan kriket, atau atlet yang menerima upah rendah, mereka itu menerima suap dari sindikat perjudian dan setuju untuk mengatur pertandingan untuk menambah penghasilan mereka. Nah, begitu Yosi. Bagaimana? Ada yang kurang jelas? Kalau ada, bisa tanya kok.
Oh, udah ngerti kak, udah. Oke deh kalau begitu. Betul kan, gak ada yang mau ditanya? Kak, aku boleh minta tolong, bisa nggak disimpan di flashdisk? Ini, flashdisk. Aku bawa. Iya, boleh. Sini, sini. Oke, tunggu ya. Makasih banyak ya, Kak. Iya, sama-sama. Oh ya, Kak, aku langsung pulang aja ya, Kak. Soalnya udah kemalaman. Iya, Yos, nggak apa-apa. Hati-hati ya. Oke, Kak. Pamit ya, Kak. Makasih. Dah, Kak. Anda tidak perlu mengangkat senjata dan membunuh orang seperti zaman dahulu.